dipersembahkan oleh Dan pemirsa, dalam debat capres yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik, ketiga capres sama-sama menyinggung soal dukungannya kepada kemerdekaan Palestina. Kita simak pernyataan selengkapnya. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Ya baik, saya akan ke Mas Hendro terlebih dahulu. Isu soal mendukung kemerdekaan Palestina ini setiap pemilu selalu muncul. Apakah kemudian memang masih efektif, isunya masih seksi untuk mendulang suara, termasuk dari tiga statement yang disampaikan? Apa tanggapan Anda ke masing-masing paslon? Saya pikir isu Gaza, isu Palestina itu adalah isu mudah ya untuk semua paslon. Karena saya tidak berpikir ada diferensiasi yang terlalu kental antara satu dengan yang lainnya. Mau aliran politiknya Islamis, mau aliran politiknya nasionalis, semuanya sama-sama mendukung Palestina. Dan ini tidak ada tidak ada diferensiasi. Justru ada perbedaan karakter dan mungkin ada perbedaan garis etik di sini. Ya. Karena dari respon-respon yang dikatakan, misalnya Pak Anies menekankan kepada keberadaan forum internasional, Pak Prabowo menekankan kepada military might dari sebuah negara, dan terakhir terhadap dekolonisasi. Dan ini kan kelihatan kan sebetulnya tema kampanye dan kemudian platform partai yang mendukungnya juga kelihatan konsisten di dalam hal ini. Dan ini yang kemudian nantinya kita bisa interogasi satu-satu. Kalau untuk Pak Anies ya kritik saya kalau memang forum internasional ya PBB sekarang mentok Pak, di veto dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa memperjuangkan Gaza lewat PBB dan lain sebagainya. Kemudian untuk Pak Prabowo, apakah betul bahwa kenyataan yang dimiliki oleh rakyat Gaza sekarang adalah kenyataan negara lemah. Itu dari segi etik banyak yang bisa diperdebatkan. Saya pikir tadi Florida juga sudah menyinggung. Itu tepat atau tidak statement itu? Kenapa? Tepat atau tidak? Gaza tidak pernah dinyatakan di dalam komunitas internasional sebagai negara yang berdiri sendiri dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh sebagai sebuah negara yang normal. Dan memang di titik ini bahwa harus dipahami oleh semua masyarakat bahwa kekuatan suatu komunitas dan kekuatan suatu negara itu tidak hanya datang dari militer. Dalam satu sisi mungkin satu negara lemah secara militer, tapi di sisi lainnya legitimasi dan kemudian kekuatan budaya, dukungan dari masyarakat internasional yang lainnya juga semakin kuat. Terakhir untuk Pak Ganjar sebetulnya, yang ditekankan adalah dekolonisasi. Selama ini, dan ini pertanyaan kita sebetulnya dari sudut pandang hubungan internasional, kalau konflik di Gaza sudah mengarah kepada genosida dan kemudian pemusnahan, apa strategi kita berikutnya, dan apakah Indonesia masih mau bicara soal, karena yang disebut adalah kesepakatan sebelumnya, two state policy atau tidak. Di titik ini sebetulnya yang kita butuhkan adalah langkah-langkah kreatif seperti apa di tengah keterbatasan yang kita punya sekarang, keterbatasan forum internasional, keterbatasan sumber daya militer yang bisa kita kerahkan, dan kemudian situasi konflik di Gaza yang sedang berubah, apa yang kita bisa mainkan sekarang. Itu pertanyaan bersama yang saya pikir valid buat ketiga-tiganya. Baik, Florida ada tanggapan nggak soal siapa paslon atau mungkin ada respon sentimen negatif dan positif kepada para paslon? Ya tadi mungkin yang seperti saya bagikan sebelumnya gitu ya, dan sama yang kayak Mas Hendro juga bilang gitu. Jadi secara pendekatannya sedikit berbeda gitu ya, dan itu sebenarnya isu yang bisa dikulik lebih lanjut gitu sesuai dengan kritik-kritik tadi yang disampaikan. Dan cuman tadi sayangnya malah ada sentimen justru blaming Gaza gitu ya. Mungkin kalau Pak 1 dan 3 lumayan eksplisit kemerdekaan Palestina gitu, tapi yang malah justru paslon 2
malah agak blaming ke situasi militer Gaza itu yang agak disayangkan gitu. Sebenarnya kalau ini agak geser gitu, kalau misalnya mau lihat pendekatannya yang menarik itu kemarin mungkin di Laut Cina Selatan gitu kan. Karena bisa ada perdebatannya itu, kalau dari 01 bilang kita harus maksimas di ASEAN itu forum penting. Lalu Pak Ganjar komentar susah decision making di dalam gitu kan. Dan lain-lain. Jadi itu menurut saya kalau saya bisa ngerti nih siapa yang benar-benar ngerti di dalam proses decision makingnya, siapa yang pernah punya pengalaman gitu. Nah harapannya sebenarnya percakapan itu, perdebatan approach itu juga terjadi mengenai isu Palestina. Oke, baik. Saya ke Mas Astrio, apa tanggapan, adakah yang mau diklarifikasi karena memang viral dan kebanyakan sentimennya negatif soal statementnya Pak Prabowo tadi, kita akan dilindas seperti Gaza karena tidak memiliki atau lemahnya pertahanan. Ya, yang penting. Jadi yang pertama itu adalah tidak betul bahwa Pak Prabowo menyalahkan lemahnya Gaza sebagai alasan serangan oleh Israel itu dilakukan pada tanggal Oktober 8. Jadi yang Pak Prabowo ingin sampaikan sebenarnya adalah pentingnya pertahanan yang kuat karena kita tidak tahu kapan perang itu akan datang. Sebagai contoh, bagi masyarakat Gaza, tanggal 6 Oktober itu masih damai, tidak ada rudal yang jatuh. Tapi lusanya tiba-tiba negaranya sudah di-invade oleh Israel. Jadi itu adalah contohnya. Tapi ada serangan Hamas dulu dong ke Tel Aviv. Betul, tanggal 7 ada serangan Hamas yang dibalas dengan tidak proporsional oleh Israel yang menyasar warga sipil dengan jumlah yang sangat besar. Nah lalu kita harus mendiskusikan bahwa ini pertanyaan menarik. Ketika UN sekarang sudah mentok, international community sudah mentok untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mana di antara ketiga paslon dengan gagasan masing-masing dalam situasi geopolitik ini yang memiliki probabilitas terbesar untuk mendorong kemerdekaan Palestina? Kita akan berbicara dalam dua level. Yang pertama adalah secara pragmatis, Pak Prabowo merupakan satu-satunya paslon yang telah melakukan hal real untuk Palestina. Yang pertama adalah memberikan beasiswa kepada 20 mahasiswa Palestina di Universitas Pertahanan untuk membangun kembali Palestina. Yang kedua adalah Pak Prabowo satu-satunya tokoh yang telah menerima dubes Palestina secara resmi di antara ketiga tokoh capres yang bersanding. Lalu yang ketiga adalah Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang memiliki visi untuk membangun KBRI di Palestina. Lalu yang tidak kalah penting adalah how to achieve this goal. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melihat benchmark bagaimana negara-negara lain meng-put pressure ketika ada agenda-agenda mereka yang tidak sesuai. Misalnya contoh, dalam konflik Rusia-Ukraina, Blok Barat tidak setuju. Lalu bagaimana caranya Amerika meng-put pressure on Russia? Itu adalah dengan menerapkan economic sanctions, economic embargo. Itu merupakan probabilitas terbesar. Anda lihat itu ada keunggulan nggak di dua paslon yang lain? Langsung itu saja. Dia yang kita bilang bahwa itu tidak ada. Kenapa? Karena untuk mencapai hal tersebut kita memerlukan competitive advantage terlebih dahulu. Bargaining power mesti ada dalam hal ekonomi, baru kita bisa memput pressure on itu. Dan itu nilai unggul Pak Prabowo. Kalau tidak ada, apa alasannya kita bisa mengajak negara-negara, ayo kita damain. Mas Iko silakan, berikutnya Mas Teguh. Saya rasa Pak Ganjar dan PDI Perjuangan khususnya sudah secara nyata menunjukkan sikapnya ketika menolak kehadiran timnas Israel ini, menjawab pertanyaannya Bang Andrew kepada semua yang saya rasa hanya bisa dijawab oleh kita. Bahwa sudah menunjukkan sikapnya justru sebelum terjadi pembantaian dari 23.000 warga sipil yang 70% adalah perempuan dan anak-anak. Nah, tetapi kita justru di situ telah menunjukkan sikap karena konsisten pada konstitusi, satu, konsisten dengan cita-cita perjuangan PDI Perjuangan, konsisten dengan apa yang sudah dijalankan oleh Bung Karno selama ini, oleh founding fathers kita. Kebetulan kakek saya juga adalah ketua umum PSSI di zaman era Bung Karno tahun 59-64. Dia juga menolak kehadiran timnas Israel di Ganevo dan di Asian Games. Itu intinya. Jadi ini sesuatu yang pasti akan diperjuangkan oleh Pak Ganjar dan sudah ada buktinya. Walaupun dia belum menjadi presiden. Nah ini satu. Yang kedua soal two-state solution. Two-state solution itu tetap menjadi misi dari Indonesia dan itu juga akan diamini oleh PDI Perjuangan maupun Pak Ganjar Pranowo. Tetapi sebelum Palestina merdeka dan diakui sebagai full member at the UN, United Nations, kita tidak akan pernah menyebut Israel dan tidak akan menganggap Israel ada suatu negara. Oke, baik. Dari Mas Anies, Mas Teguh, kalau kemudian udah ada klaim nih yang dilakukan, Mas Anies apa? Ya kalau diperhatikan apa yang Mas Anies tekankan bahwa bila Allah mengizinkan dan kemudian rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada Mas Anies sebagai Presiden Indonesia, pasti dia akan menjadi panglima di dalam memimpin upaya tersebut. Dalam konteks misalkan Palestina Israel, ya tentu Mas Anies akan mengajak misalkan negara-negara yang lain untuk bersama-sama bagaimana memberikan tekanan kepada Israel agar misalnya kasus ini tidak terus berlanjut begitu. Karena kalau kita bicara
istilahnya dari kacamata hari ini begitu kan sekedar kondem atau sekedar kutukan dan sebagainya kan ternyata semuanya kena veto begitu. Maka harus dicari langkah-langkah kreatif. Dan Mas Anies punya kapasitas untuk melakukan itu, melobi negara lain, Anda mengajak meyakini bersama. kapasitasnya adalah melakukan lobby dan diplomasi. Dan itu ditunjukkan dalam berbagai fora internasional oleh Mas Anies. 1 menit terakhir untuk Bang Ege, silakan. Iya, ini justru menjadi apa yang disampaikan Florida tadi, isu yang penting, tapi kita relatif nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak ini? Jauh di atas sana, tapi kita relatif. Tapi seksi untuk jualan, tapi ternyata nggak bisa action ternyata gitu. kita jujur loh, kita yang ada dalam ruangan ini maupun yang nonton di sebelah sana nggak bisa ngapa-ngapain kan? Makanya tapi Ege selalu pakai kaos itu. Iya, ini selemah-lemahnya tindakan. Tapi tadi betul, Ganjar dan partainya sudah menolak datangnya U20. Tapi tiba-tiba di survei angkanya anjlok. Ya, coba, Prabowo sudah banyak melakukan ngirim bantuan dan sebuah niatnya tadi ya kan. Juga hadir demo. Kalau Anies kan konsepnya nanti akan menjadi semacam pimpinan Asia Afrika yang bisa mempengaruhi itu. Jadi intinya dari 3 paslon ini Bang Ege, ayo singkat. Kalau itu yang mau saya katakan bukan pada isu ini, dari ketiga capres yang tadi malam itu, banyak isu-isu penting yang sebetulnya bisa disampaikan, cuma Pak Prabowo khususnya saya mau kasih tips itu kalau lebih nyaman, lebih bisa disampaikan seperti apa yang disampaikan Astrio tadi. Kita tidak mendengar itu sehingga yang muncul tadi malam itu adalah ini agak penting. Ternyata pasangan Prabowo Gibran itu lajunya bisa ditahan. Itu yang penting. Yang sebelumnya terbayangkan bahwa itu nggak bisa ditahan. Nah itu yang harus hati-hati. Lagi nanti Bangun Demokrasi minggu depan ya. Oke, baik, terima kasih banyak para narasumber. Tips untuk selanjutnya. Baik, untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Thank you so much. Dan pemirsa, panggung debat seharusnya menjadi ajang bagi para capres menjual gagasan. Nah, 2 debat yang berlangsung seperti apa Anda sebagai pemilih yang memiliki pertimbangannya? Kira-kira apakah Anda sudah tepat memilih atau masih akan menunggu sampai ke-5 debat selesai? Usai jeda pemirsa, terima kasih banyak. Saya akan tutup Panggung Demokrasi. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.